hari ini kita diberi kesempatan bisa bertemu dengan para purnawirawan, ya, pegawai DKI Jakarta yang sudah pensiun mereka. Ya tentu mereka banyak punya pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Ya, jadi kami tentu sangat senang karena mendapatkan masukan-masukan yang sangat berharga untuk nanti kami tindak lanjuti. Ya. Karena birokrasi ini tentu menjadi kekuatan, ya, gubernur untuk menjalankan visi misinya. Ya, apa yang sudah kita susun tanpa dukungan birokrasi yang sejalan dengan visi misi gubernur tentu akan menjadi sia-sia. Itu sih intinya itu. Oke, silakan. Syarat yang diberikan dan akan masuk ke dalam program nanti ke depannya? Ya, karena tadi dia menyarankan banyak kadang-kadang orang-orang yang cukup potensial di birokrat itu, tetapi tidak didaya gunakan secara optimal. Ya, padahal kompetensi mereka sesungguhnya punya potensi yang sangat membantu di dalam mensukseskan ya visi-visinya gubernur itu. Ya. Jadi insya Allah dalam kepemimpinan Ridwan Kamil dan Suswono atau Ridho ini pemilihan para birokrat untuk mengisi jabatan-jabatan itu akan transparan, ya. Intinya begitu. Ya kan? Langsung, Pak. Ya, saya berterima kasih bagian yang saya sebut, ya. Yang satu tadi belusukan tipenya, yang sekarang temu bicara dengan semua stakeholder. Kebetulan beliau-beliau ini adalah pensiunan, orang-orang pintar, orang-orang yang berpengalaman puluhan tahun, berhimpun, kemudian memberikan masukan. Yang paling utamanya tentunya memberikan sebuah fenomena bahwa masih banyak perasaan para PNS di Jakarta yang belum dioptimalkan, ya, di dalam kepemimpinan sebelum-sebelumnya. Tentunya nanti kita akan evaluasi, karena kan PNS Jakarta itu susah masuknya, pinter-pinter kan, nanti kita optimalkan. Kedua, saya tanya apakah mau aktif lagi kan dalam bentuk sesuatu lah, ya, kan kita prinsipnya DKI, desentralisasi, kolaborasi, inovasi. Misalkan mensosialisasikan, ya, pengentasan kekumuhan, nah beliau-beliau bisa ikutan. Mau nggak ikut tim penghijauan gitu kan di wilayah-wilayah yang beliau-beliau kuasai, ternyata mereka juga mau. Jadi inilah tawaran, karena membangun Jakarta harus bersama-sama, apalagi dengan orang-orang yang sudah puluhan tahun berpengalaman mengurusi Jakarta. Lain-lain sebenarnya lebih menanyakan visi misi yang sudah wartawan juga mayoritas sudah paham, ya, bagaimana lebih humanis, lebih merata, lebih fundamental ngurusin banjir, kemacetan, polusi, lain-lain, termasuk kota global. Saya kira itu. Tadi juga disampaikan paksa anak sekolah untuk bersahabat dengan Jangan dikutip kata paksanya, ya. Ini mah istilah perbincangan, artinya diwajibkan bahwa anak sekolah tidak hanya otak kiri ngurusin hafalan, tapi kehumanisannya ingin di zaman kami dinaikkan levelnya. Di satu sisi ada lansia-lansia kesepian, di sisi lain ada anak-anak sekolah yang butuh dialog dengan antar generasi kan. Nah, kita bikin program namanya Anak Sekolah Cinta Lansia atau Sahabat Lansia. Sebulan sekali berkelompok mereka mendatangi lansia kesepian, dijadikan sahabatnya, dibawa makanan, diajak dialog, bikin konten, dan akhirnya jadi tugas sekolah. Apa yang terjadi? Terjadi Jakarta yang lebih humanis. Ya, kamu. Mau nanya soal, tadi kan Kang Emil belusukan tuh sempat nawarkan program tentang kredit mesra gitu ya, Kang. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut penerimanya siapa, syaratnya apa saja, seperti itu, Kang. Dan anggarannya dari mana, Kang? Ya, kredit mesra itu sudah saya jalankan. Itu kalau dulu di Jawa Barat oleh Bank BJB, nanti oleh Bank DKI. Siapa yang disasar? Golongan yang nggak bisa pinjam ke bank. Ya, makanya disebut kreditnya kelompok, karena dia tidak punya agunan. Kalau pakai bank konvensional kan minta agunan, ini kan enggak, asal berkelompok 1, 2, 3, 4, 5. Kalau satu ada kendala, 4-nya ikut bertanggung jawab. Nah, ini sudah dipraktekkan dan berhasil. Saya sampling kemana-mana, rata-rata butuh modal untuk golongan ekonomi bawah. antisipasi biar nggak kepinjol ya, Pak? Yang di dalam tadi, apakah nanti akan diformalkan lembaga yang nanti melibatkan mereka atau gimana, Kang? Iyalah. Atau sukarelawan aja? Enggak, nanti dilembagakan. Saya akan banyak mengajak kolaborasi
nggak hanya ini ya, grup-grup lain dalam mensukses. Nggak bisa, kita punya keterbatasan. Tanpa bantuan kolaborasi, kecepatannya slow, dengan kolaborasi kecepatannya cepat. Bang, itu statusnya PNS Bang nanti? Enggak lah, statusnya kan kayak kelompok masyarakat, mereka kan udah pensiun. Izin menambahkan aja soal pertanyaan tadi kan katanya akan dilembagakan, apakah ini akan dibuat seperti tim TGUPP era Pak Anies? Enggak, nanti saya cari namanya lah ya. Kalau TGUPP itu kan orang-orang ahli yang masih aktif gitu. Kalau di saya namanya TAP, Tim Akselerasi Pembangunan, nanti namanya dicari. Tapi bukan golongan itu. Ini mah lebih ke ad hoc. Ad hoc tuh mau nggak di zona kekumuhan aja ya, atau mau nggak hanya di zona komunitas bantu-bantu di penghijauan kira-kira gitu. Jadi bukan general. Ya saya terlambat. Terakhir. Istri-istrinya akan terlibat, nah itu bakal di bidang apa Pak RK sudah di... Sama aja, istri saya lagi Lemhanas soalnya kan anggota DPR. Nanti diatur ada tim sendiri. Dulu juga 2 kali pilkada begitu. Terima kasih Hatunun. Makasih. Kami silakan untuk bisa mengambil tempat. Baik, terima kasih sekali lagi rekan-rekan media. Kita akan segera mulai. Rekan media, kami persilakan untuk bisa mengambil tempat. Dengan topik membangun kota Jakarta menjadi kota bisnis global. Boleh siang hari ini saya minta tepuk tangannya Bapak Ibu supaya lebih gubernur dan wakil gubernur dengan nomor urut 1 Bapak Ridwan Kamil. Depannya Bang RK itu Pak Ritola Tasma ya, di sebelah beliau Pak Harun Al-Rashid, mantan sekda, mantan di sebelah beliau Pak yang keberhenti, di sebelah Pak Eri, Pak Dadang, mantan deputi gubernur dan sekarang berkarya di Lemhanas.